Korban gusuran pembangunan sirkuit Mandalika kini bisa bernapas lega. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Ratusan warga yang menjadi korban penggusuran untuk pembangunan sirkuit internasional Mandalika kini bisa bernafas lega. Pemerintah sudah memberikan kepastian untuk membangun rumah pengganti bagi warga yang terdampak itu. Wakil Bupati Lombok Tengah, M. Nursiah, mengatakan pembangunan rumah itu sudah rampung. Adapun lokasinya berada di Dusun Ngoleng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Total ada 120 rumah yang dibangun dan akan ditempati warga di Dusun Ebunut dan Desa Ujung Lauk, Desa Kuta. Menurut Nursiah, saat ini pihaknya sedang memastikan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di lokasi pembangunan rumah tersebut. Nursiah menyebut ada beberapa hal yang masih perlu diselesaikan seperti pusat pelayanan terpadu, air bersih, jaringan listrik, jalan raya, dan musola. Yang kami pastikan itu seperti sarana dan prasarana layaknya permukiman warga pada umumnya. Dengan begitu, warga merasa nyaman dan aman menempati permukiman itu, kata Nursiah kepada GPNN Sabtu 6 Agustus. Prinsipnya kami sebagai pelayan masyarakat tetap berada di tengah masyarakat, sambung Nursiah. Dia mengatakan 120 unit rumah itu nantinya akan langsung diberikan kepada warga yang terdampak pembangunan sirkuit Mandalika itu. Langsung akan kami berikan sertifikat dengan nama sesuai dari warga yang menempati, kata orang nomor 2 di Lombok Tengah itu. Kepala Dusun Ebunut, Desa Kuta, Rahmat P-nya menyebutkan saat ini jumlah warga yang masih belum mempunyai rumah tinggal 88 kepala keluarga. Kemudian untuk sisanya sudah mempunyai lahan dan rumah masing-masing. Tidak semua warga yang di HPL 94 itu akan tinggal di sana, karena ada juga warga yang membuat rumah di lahan yang dimiliki secara pribadi, kata Rahmat. Selain itu, keberadaan pedagang asongan di kawasan ekonomi khusus Mandalika dianggap mengganggu wisatawan. Namun seorang pengasong di kawasan tersebut membantah anggapan yang menyebut dirinya mengganggu dan memaksa wisatawan agar membeli dagangannya. Seperti diakui oleh dia, seorang pedagang asongan asal Rembitan, Desa Rembitan, yang membenarkan bahwa dirinya membuntuti wisatawan saat berjualan di kawasan yang terletak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tersebut. Namun ibu dua anak itu mengaku hal itu dilakukan hanya sebagai strategi penjualan, bukan maksa buat beli. Tapi siapa tahu mereka berubah pikiran kan setelah kita ikuti. Masa tamu gak bawa uang kan? Katanya dalam bahasa Sasak. Sirkuit Mandalika batal jadi lokasi event balap touring Asia. Ini alasannya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Mandalika Lombok awalnya akan jadi salah satu tempat perhelatan balap touring GT World Challenge Asia. Perhelatan itu direncanakan pada akhir Oktober. Namun akhirnya batal terselenggara di sirkuit internasional kebanggaan Indonesia tersebut. Penyebab utamanya karena kami ingin mengejar homologasi sirkuit dulu. Kami mau sirkuit ini juga homologasi dari FIA supaya bisa selenggarakan balap mobil. Homologasi dari FIM, makanya bisa gelar USBK tapi kalau yang FIA belum ada. Sebut Priyandi Satria, Dirut, dan CEO MGPA saat ditemui di gelaran Kejurnas Rally Putaran 1 di Danau Toba, Sumut. Ditambahkan untuk homologasi dari FIA dan FIM sangat berbeda. Dicontohkan seperti untuk pit in dan pit out ada perbedaan. Menurutnya untuk mengejar homologasi dan jeda waktu untuk penyelenggaraan event terlalu mepet sehingga tak sanggup. Disebutkan juga kalau pihak penyelenggara SRO Motorsport Group baru mendatanginya pada Juni silam untuk menyerahkan dokumen penyelenggaraan. Pihak penyelenggara GT World Challenge Asia sudah paham mengenai homologasi ini. Kami sudah tahu soal isu homologasi ini sebelumnya. Jika sudah mencoba mencari solusi yang mengizinkan kami untuk mengunjungi Mandalika sesuai rencana atau setidaknya mundur 1 bulan. Namun setelah menghabiskan seluruh opsi kami untuk 2022, kami tidak punya pilihan selain membatalkan event tahun ini.
ucap Benjamin Franosovisi, Championship Director GT World Challenge Asia dalam keterangan resminya 4 Agustus 2022. Kami tunggu tahun depan, semoga jadi mampir. Selain itu, CEO Dorna Sport Carmelos Ezpeleta memberikan tanggapan atas saran untuk menghapus Moto2 dan Moto3 dalam seri balapan MotoGP di luar Eropa. Sebelumnya, saran tersebut dilontarkan oleh kepala tim Pramac Racing Paolo Campinotti demi meningkatkan exposure terhadap MotoGP sebagai kelas utama. Paolo Campinotti mengambil contoh dari Formula One. Tidak semua seri balapan Formula One menyertakan balapan Formula 2 dan Formula 3. F2 dan F3 tergabung dalam ekosistem yang sama dengan F1, tetapi hanya menjadi bagian dari event selama seri-seri balap di Eropa dan beberapa lomba di Timur Tengah. Akan tetapi, Carmelo Ezpeleta menolak dengan lantang usulan dari bos tim satelit Ducati tersebut mengenai Moto2 dan Moto3. Ezpeleta tak berencana menghapus kelas Moto2 dan Moto3 dan tetap dilombakan dalam semua kalender MotoGP. Pria asal Catalunya itu melihat balapan multi kategori sudah menjadi bagian dari kejuaraan dunia Grand Prix motor sejak musim perdananya pada 1949. Kami tidak akan pernah menghilangkan Moto2 dan Moto3 karena kelas-kelas ini merupakan bagian penting dari struktur MotoGP. Tutur Ezpeleta dikutip dari Speedweek via Motosan. Jelang WSBK 2022, sejumlah titik sirkuit Mandalika akan diaspal ulang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Jelang event World Superbike Championship pada November 2022 mendatang, sejumlah titik lintasan utama sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat akan diperbaiki atau diaspal. Pengaspalan ulang itu dilakukan karena beberapa titik aspal trek utama sepanjang 4,31 km tersebut ada yang terkelupas pasca gelaran event MotoGP pada Maret 2022 lalu. Segala sesuatunya sedang kita siapkan, tapi tidak terlalu berat. Ada pengaspalan di beberapa titik. Ada berapa meter nanti tunggu saja. Karena saya masih kirim datanya ke FIM, kata Direktur Teknik dan Operasi Mandalika Grand Prix Association, Samsul Purba, usai acara Mandalika Track Walk di sirkuit Mandalika Senin 1 Agustus 2022. Meski begitu, secara menyeluruh lanjut Purba, kondisi trek yang memiliki 17 tikungan tersebut dalam posisi bagus. Purba juga mengaku bahwa trek utama sirkuit Mandalika yang menggunakan stone mastic aspal tidak memiliki masalah berarti selama 3 bulan jelang event WSBK 2022. Tadi kita keliling, kalau kita lihat trek kita masih bagus. Untuk itu, di beberapa titik perlu disempurnakan di tikungan 10 dan lokasi yang kiranya ada terkelupas, katanya. Untuk teknik perbaikan aspal di trek utama sirkuit Mandalika tetap menggunakan teknik pembongkaran atau pengupasan bagian atas aspal, kemudian digantikan dengan aspal yang baru. Seperti yang kita lakukan sebelum event MotoGP 2022 kemarin. Kita kupas, kita aspal ulang misalnya aspalnya tidak utuh ya, kata Purba. Terkait waktu perbaikan secara menyeluruh di trek utama, kata Purba, secara teknis akan dilaporkan terlebih dahulu ke pihak FIM dan Dorna Sport pada bulan Agustus ini. Selanjutnya, rencana perbaikan akan dilakukan sesuai hasil pendataan tepat di bulan September 2022. Nanti bulan September 2022 itu 1 bulan kita tutup dulu sirkuitnya selama sebulan penuh. Kita selesaikan perbaikannya. Jadi bulan Oktober sudah selesai dan ready agar nanti di November sudah siap sambut WSBK, katanya. Dari pantauan Detik Bali, usai mengelilingi aspal trek utama sirkuit Mandalika, beberapa titik aspal Mandalika terdapat goresan, seperti di tikungan 6, 10, 11, dan 13. Selain itu, beberapa pagar pembatas di sirkuit Mandalika ditumbuhi ilalang yang menjalar.